Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Diva Indra Sakti dengan NIM 210101211140020. Kali ini saya akan membahas studi kasus tentang value engineering, yaitu adalah Southwest Regional Water Supply. Eh, ini, ini disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 8, dengan dosen pengampu Prof. Jati Utomo Dewi Moko dan juga Pak Mr. Riki Radian. Langsung aja. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Aliza Algifari, Nadine Syah, Diva Intersakti, saya, dan Kevin Bryan. Pertama, ada latar belakangnya itu adalah rekayasa nilai atau value engineering adalah pendekatan sistematis yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan nilai proyek dengan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas atau fungsi esensial. Diperkenalkan oleh General Electric pada 1940-an, VE berfokus pada analisis area berbiaya tinggi di tahap awal desain untuk memungkinkan perubahan dengan biaya minimal. Metode ini mengidentifikasi alternatif desain yang lebih ekonomis dan efisien dengan dukungan analis teknis dan ekonomi yang kuat, sehingga pengurangan biaya didasarkan pada keputusan teknis yang matang tanpa mengganggu fungsi utama atau jadwal proyek. Berikut adalah tujuan penulisan laporan ini. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk merangkum studi kasus mengenai penerapan rekayasa nilai atau value engineering pada prekonstruksi, serta memperluas pemahaman pembaca, terutama penulis mengenai isi studi kasus yang berjudul VE Reports of Southwest Regional Water Supply. Berikut ada gambaran umum proyek yang ditinjau pada laporan value engineering ini, yaitu berada di Kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission yang mengajukan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila sesuai Arizona Water Settlement Act atau itu peraturannya adalah AUR SEA pada tahun 2004. Pada Desember 2013, komisi ini menyetujui optimalisasi proposal yang menggabungkan komponen irigasi dan penyimpanan air GBIC dengan proposal dari Hidalgo dan Kota Deming membentuk Southwest Regional Water Supply atau SRWS. Proyek ini mengalihkan air AWSA ke penyimpanan di jurang limbah gila untuk dilepaskan selama arus rendah dan dipompa ke Desmimbres guna kebutuhan lingkungan kota, industri, dan pertanian. Pipa SLS akan dibangun di sisi kanan Highway 180. Berikut adalah lokasi proyeknya. Lokasi proyeknya itu berada direncanakan tuh dari Sungai Gila ke Kota Deming. Berikut adalah link eh, tempat realistisnya. Berikut adalah ruang lingkup penerapan VE pada SRWS. Yang pertama adalah tanggapan potensi dan masalah teknis. Terus ada mengidentifikasi dampak kekeringan. Yang ketiga ada meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat ada mengkaji mengenai dampak lingkungan. Yang kelima menunjukkan sebuah sistem yang sinergis dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan air. Eh, di dalam YVE ada evaluasi teknik yang digunakan. Yang pertama itu adalah fase evaluasi teknik yang pertama. Yang berikut adalah fase evaluasi yang pertama, yaitu ESC mengontrak bahan Houston atau Inc. BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan tempat penyimpanan di lembah Cliff Gila dan merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan jaringan pipa ke Cekungan Mimbres. Staf ISC juga mengkontrak RJH Consultants untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil kajian RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat investigasi, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai, meskipun terdapat beberapa isu utama seperti hasil air AWSA, geologi tempat penyimpanan, dan sedimentasi yang belum dibahas secara memadai di dalam draft final laporan rekayasa. Yang berikut adalah fase evaluasi teknik yang kedua. Setelah selesai tahapan yang pertama tadi, ISC mengkontrak bahan Huston atau biasa untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 terhadap proposal SRWS dengan menggunakan investigasi lapangan tambahan termasuk survei batimetri, geomorfologi, dan pengambilan sampel geometri atau geoteknik, serta pemodelan dan analisis desktop.
Konsultan menghasilkan tiga alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dan pelaporan rekayasa awalnya. Yang semuanya itu memenuhi tujuan proyek. Berikut adalah tahapan-tahapan metode studi VE. Yang pertama ada tahap informasi, jadi kita mengumpulkan informasi, terus ada tahap analisis fungsi, kemudian yang ketiga ada tahap kreatif, lalu ada tahap analitis, pengembangan, lalu dipresentasikan. Yang pertama adalah tahap informasi tadi. Setiap anggota tim VE diberikan laporan dan informasi estimator biaya untuk proyek tersebut dalam dilakukannya VE. Fasilitator meminta tim desain untuk memulai dengan gambaran umum proyek yang sangat luas dari proyek tersebut dengan konsentrasi eh, pada tujuan dan kebutuhan proyek. Fasilitator kemudian meminta tim desain untuk mulai secara bertahap membahas proyek secara lebih rinci. Fasilitator mendorong anggota tim VE lainnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka. Kemudian ada tahap analisis fungsi, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim VE untuk menyiapkan diagram function analysis teknik atau FAS. Hal ini membuat tim VE untuk memperluas jumlah solusi yang memungkinkan sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang lebih baik. Tim VE ini kemudian memilih 6 fungsi dan dirasa dapat menutupi 80% biaya proyek. Tiga ada tahap kreatif, tim PL lalu memilih fungsi-fungsi untuk curah pendapat berdasarkan hukum Pareto, yaitu 20% fungsi yang mendorong 80% proyek. Sesi brainstorming formal menghasilkan sebanyak mungkin metode alternatif yang mencapai fungsi-fungsi yang dipilih. Hal ini kemudian dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu proposal rekayasa nilai, hal ide yang berpotensi menghemat biaya siklus hidup, dan rekomendasi tambahan, ide yang meningkatkan proyek tetapi tidak mudah masuk dalam salah satu kategori sebelumnya. Tahap analisis. Kemudian ada tahap pengembangan. Setelah tahap analisis, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah alternatif tersebut memang layak secara teknis, dibuat juga analisis ekonomi dan alternatif yang layak secara teknis. Kemudian ide-ide yang lolos dari analisis teknis tersebut dan ekonomi menurut pendapat TVA harus dimasukkan ke dalam desain, dipersiapkan sebagai proposal formal. Kemudian ada tahap presentasi, semua proposal, rekomendasi tambahan dan ide-ide yang dianalisis dicatat selama studi VE dan dikompilasi dalam laporan awal untuk dipresentasikan kepada Dewan Peninjau untuk dipertimbangkan. Setelah Dewan Peninjau memutuskan dari posisi proposal dan keputusan, laporan akhir akan disiapkan dan dipresentasikan. Berikut adalah analisis hasil studi VE pada SRWS, File Engineering pada SRWS. Itu ada hasil studi proposal VE nomor 1. Ya. Yaitu gagasan dari VE tersebut itu mengumpulkan, menggunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak-anak Sungai Gila yang mengalir ke dalam sistem penampungan air. Nah, eh, dari gagasan tersebut eh, mendapatkan potensi penghematan itu sekitar 1.560.000.000 dolar. Tapi keputusan tersebut ditunda karena masalah hukum yang belum terselesaikan. Dan kemudian yang kedua ada hasil studi proposal VE nomor 1 step 9. Gagasannya itu adalah menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari pintu intake ke wadah pada instruktur pengalihan BHI melalui penimbunan dan pendingin di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke waduk Spar. Nah, dari gagasan ini akan memiliki potensi penghematan itu sekitar 5.200.000 dolar. Keputusan tersebut ditolak karena tinggi resiko gangguan lingkungan. Yang ketiga ada hasil studi proposal VE nomor 1 step 11. Gagasannya adalah memasukkan langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek. Nah, keuntungan dari gagasan ini adalah selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk proses perizinan NEPA. Nah, potensi penghematannya itu berkisar di 2.864.000
430 juta dolar. Keputusannya diterima, gagasan Anda terima, langkah-langkah konservasi telah dipertimbangkan secara terpisah. Nah, yang tadi ditinjau lebih rinci itu hanya tiga. Nah, sisanya itu dibuat dalam tabel seperti ini dengan sudah dibuatkan dengan ada gagasan-gagasan dan ada potensi penghematan, kemudian ada tinjauan keputusannya. Nah, kesimpulannya, dari 13 proposal yang diajukan sebagai studi value engineering, sebanyak 3 proposal ditunda karena memerlukan analisis lebih mendalam. 88 proposal telah diterima dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak. Keputusan terkait penerimaan, penundaan, penolakan setiap proposal telah melalui evaluasi yang menyeluruh oleh tim ahli, baik itu tim engineering atau dan tim value engineering. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah.